Halo semua, di sini aku bakal sharing nih bareng teman-temanku terkait salah satu isu aktual kesehatan mental. Sebagai generasi yang hidup di era serba teknologi, tentu kalian udah gak asing lagi dengan berbagai produk kecanggihannya. Salah satu yang paling penting adalah handphone. Dengan benda sekecil itu, kita bisa tahu informasi dari manapun dan kapanpun dengan sangat cepat. Bahkan gak sedikit orang yang hobinya tuh setiap saat selalu ngecek handphonenya. Nah, kalau kalian sedang merasakan keadaan seperti tadi, mungkin aja nih kalian lagi berada di fase FOMO. Tunggu dulu. Tapi sebenarnya FOMO itu apa sih? Penyebabnya apa? Gimana dampaknya? Dan apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi atau menghindarinya? Nah, jadi FOMO sendiri adalah akronim dari Fear of Missing Out, yang merupakan suatu kecemasan terus-menerus ketika tahu orang lain sedang mengalami hal yang menyenangkan dan kita tidak ada di situ atau tidak terlibat di dalamnya. FOMO membuat seseorang fokus pada apa yang terjadi di luar sana daripada sesuatu yang sebenarnya hadir dalam pengalaman di depan mata. Orang yang FOMO cenderung sering memeriksa feed medsos teman dan keluarga agar tidak melewatkan apa yang terjadi di dalam hidup mereka. Biasanya, FOMO rentan terjadi pada mereka yang tidak punya banyak teman, merasa kesepian, terisolasi, tidak bahagia, memiliki pandangan negatif tentang diri sendiri sehingga merasa rendah diri, kurang mencintai dan kurang menerima diri sendiri. Dan harus kalian ketahui, FOMO ini tidak spesifik pada usia atau jenis kelamin tertentu. Jadi, siapapun bisa mengalami FOMO. Jadi, pada dasarnya, FOMO merupakan kecemasan sosial yang lahir dari kemajuan teknologi, informasi, dan keberadaan media sosial. Keberadaan media sosial ini telah mempercepat fenomena FOMO dalam berbagai cara. FOMO juga kerap muncul saat tidak terpenuhinya kebutuhan psikologis. Dan sebagai makhluk sosial, mustahil nih kalau kita nggak butuh penilaian dari lingkungan sosial. Atau bahasa gaulnya, mengais validasi. Karena itu, banyak dari kita yang terobsesi untuk mempertahankan image dan harga diri di media sosial. Ada nih penelitian dari Alabari 2022 yang merumuskan the proposed model effects of the need to belong, social media use, perceived centrality, and the fear of social exclusion on FOMO. Berdasarkan temuan ini, kebutuhan untuk merasa dimiliki yang lebih tinggi akan diasosiasikan secara positif dengan FOMO, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui penggunaan media sosial. Lalu, sentralitas kelompok yang mereka rasakan, yaitu inklusi atau keterlibatan, didorong oleh kebutuhan untuk merasa dimiliki. Oleh sebab itu, mereka secara berlebihan mengalami tingkat FOMO yang lebih tinggi. Dan mereka yang memiliki persepsi sentralitas yang lebih tinggi, seperti mendapatkan lebih banyak penghargaan dari orang lain, akan memiliki rasa takut akan pengucilan sosial yang relatif lebih kecil karena mereka lebih terintegrasi ke dalam kelompoknya. Nah, ketakutan akan pengucilan sosial didorong oleh kebutuhan untuk merasa dimiliki. Jadi, individu dengan kebutuhan untuk merasa dimiliki yang lebih intens, lebih rawan terhadap ancaman pengucilan sosial, sehingga lebih rentan terhadap FOMO. Agak belibet ya, tapi intinya kebutuhan untuk merasa dimiliki, penggunaan media sosial, persepsi sentralitas, ketakutan akan pengucilan sosial menjadi beberapa penyebab dari FOMO. Makanya, FOMO ini berdampak negatif pada suasana hati dan tingkat kepuasan hidup. FOMO juga menyebabkan penderitanya menggunakan gadget saat berjalan dan berkendara, merasa kurang percaya diri, tidak bisa sepenuhnya menikmati kebersamaan di dunia nyata, mengalami gangguan tidur, mengabaikan kehidupan pribadi, dan juga eksploitasi terhadap kehidupan pribadi. Bahkan, ada penelitian yang menunjukkan bahwa menghabiskan lebih banyak waktu di media sosial bisa memicu munculnya emosi negatif
depresi, atau kecemasan. Terus gimana nih caranya agar kita tidak terjebak dalam fenomena FOMO? Jadi, teman-teman bisa memperkaya diri dengan menonton atau membaca informasi terkait FOMO, seperti menonton video podcast ini. Atau kan banyak tuh komunitas yang berperan sebagai wadah dan sarana edukasi untuk mengenal diri. Kalian bisa bergabung dengan komunitas seperti itu. Nah, kami punya nih rekomendasi short film yang bisa kalian nonton bareng teman kalian, sekaligus belajar tentang dampak dari FOMO. Judulnya Semu by Rotasi Film yang bisa ditonton di YouTube. Oke, itu sekian dari kami. Aku Stefani. Aku Afia. Aku Ray. Aku Faiha. Aku Hamra. Kami pamit undur diri. Semoga bermanfaat.